Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tentang dua perusahaan yang kami analisis. Perusahaan yang pertama yaitu perusahaan sepatu yang bermerek Nike, dan yang kedua adalah Max Daniel. Sebelum kami mempresentasikan diri, yang saya hormati Bapak Rizaluddin selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan basis data. Sebelum kami mengawali presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya sendiri M. Hairul Anam dengan NIM 101220073. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal dengan NIM 101220071. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Qutbil Irsyad Maulana dengan NIM 1012270. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Tripuji Utomo dengan NIM 101220088. Ya, baik, kita awali presentasi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya persilakan kepada saudara Bilal untuk mempresentasikan presentasi yang pertama. Ya, jadi saya akan mempresentasikan analisis sebuah perusahaan Nike. Dalam sejarah ini, Nike merupakan perusahaan produsen sepatu, pakaian serta alat-alat olahraga yang berpusat di California, Amerika Serikat. Nike pada awalnya dikenal sebagai memakai nama Blue Ribbon Sport BRS, didirikan oleh Universitas Oregon yang dipredikat oleh atlet Philip Kennedy dan pelatihnya Bali Bonin pada Januari 1964. Logo Nike Swiss melambangkan gerakan dan kecepatan. Bentuknya menggambarkan brosur gerakan dalam mitologi Yunani. Nike merupakan dewi kemenangan hubungan dengan makna logo. Merek sepatu ini meminjam atribut mitologi terbang, kemenangan, dan kecepatan. Swiss mendapat kerumitan dan kesederhanaannya. Ini bentuk paling dasar yang bisa dibayangkan, hanya dua garis. Kesederhanaan logo ini memungkinkan berkembang dalam begitu banyak konteks berbeda untuk membawa merek dengan atau tanpa kata Nike yang menyertai. Terus, misi Nike memberikan inspirasi dan inovasi, serta setiap atlet di dunia. Misi ini mempertimbangkan aspek psikologis dan utilitarian tentang bagaimana perusahaan pakaian olahraga memuaskan pelanggannya. Berikut komponen utama dalam penyataan misi Nike: inspirasi, inovasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu bidang utama perusahaan Nike, pakaian dan sepatu olahraga. Nike dikenal luas karena produk pakaian dan sepatu olahraga berkualitas tinggi. Ya, karena mereka menawarkan berbagai macam produk untuk berbagai jenis olahraga, termasuk lari, sepak bola, dan basket, dan lainnya. Untuk inovasi teknologi, Nike terus melakukan inovasi dalam teknologi dan desain untuk meningkatkan performa atlet dan konsumen. Teknologi seperti Nike Air untuk sepatu dan D-Fit untuk pakaian adalah contoh inovasi yang terkenal. Untuk pemasaran dan endorsement, Nike dikenal karena kampanye pemasaran yang kuat dan seringkali melibatkan atlet terkenal. Sponsorship dan endorsement atlet seperti Michael Jordan, LeBron James, dan Cristiano Ronaldo telah menjadi bagian integral dari strategi pemasaran mereka. Untuk e-commerce sendiri dan penjualan retail, Untuk pembahasan selanjutnya, untuk melakukan normalisasi data perusahaan Nike, kita akan melalui dengan memberikan skenario tabel. Untuk skenario tabel awal dan kemudian normalisasi ke beberapa tingkat. Untuk beberapa tingkat normal from
saya akan memberikan contoh tabel awal. Nanti saya akan bacakan untuk tabelnya. Normalisasi hingga 3NF dan menyatakan hubungan antar tabel dan untuk antar tabel dan entry untuk antar tabel dan entry relationship relationship organ diagram relationship entity relationship diagram atau bisa disingkat ERD. Itu skenario awalnya, misalkan kita memiliki dua tabel awal yaitu produk dan story. Nah, untuk tabelnya ada primer key atau produk D. Untuk selanjutnya ada juga atribut produk D atau bisa disebut PK, produk, nama, kategori, dan price. Nah, di sini untuk tabelnya produk itu terdiri produk ID, produk ID, produk name, kategori, dan price. Nah, itu untuk produk ID nomor 1. Pada produk name-nya itu bisa dinamakan running source. Dan untuk yang kedua produk ID-nya basketball 11. Dan untuk yang ketiga itu dari FIT sheet. Itu untuk produk name-nya. Untuk kategorinya sauce dan apparel ya. Apparel kan bener. Untuk price-nya itu 100 untuk yang nomor 1, untuk yang nomor 2 itu 120, untuk yang nomor 3 itu 30. Itu untuk tabelnya, gambarannya seperti itu. Untuk tabel store-nya itu primer key store ID dan atribut store ID atau dalam kurung PK, store name, terus location produk ID atau bisa disebut FK. Ini gambarannya untuk store ID-nya itu 101, 102 dan 103. Itu urutan dari atas ke bawah ya. Untuk store name-nya untuk yang 101 itu buat nickname Nike Store. Untuk yang 102 Sport IMP. Terus untuk yang ketiga 103 itu outfit merch. Itu untuk store name-nya. Untuk lokasinya ada di New York, terus ada juga di Chicago, dan ada juga di Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu ada normalisasi, yaitu satu normalisasi from 1NF, yaitu ada dua macam. Setiap kolom memiliki nilai atomik atau tidak ada nilai yang bisa dipecah lagi. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, semua nilai dalam satu kolom memiliki tipe data yang sama. Untuk nomor 2 itu ada normal form atau 2NF. Untuk sama ya, ada dua macam. Untuk yang pertama itu tabel sudah dalam 1NF. Untuk yang kedua, semua atribut non kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Oke, berikut tabel kategori dari produk Nike. Untuk tabelnya saya bacakan. Itu nomor 1 produk ID seperti biasa, dan itu ada nomornya urutan 1, 2, 3. Untuk yang sebelahnya itu kategorinya ya. Kategorinya itu ada sauce, terus nomor yang kedua juga sama sauce. Untuk yang ketiga itu apparel ya.
Untuk selanjutnya tabel 2NF atau tabel yang ini ya lokasi dari tokonya. Nah ini saya bacakan untuk store ID atau toko ID-nya itu ada penilaiannya. Untuk yang pertama itu 101 di daerah New York atau lokasinya di New York. Untuk yang kedua 102 itu di daerah Chicago. Untuk yang ketiga itu 103 itu di daerah Sydney. Hubungan tabel nomor 1 itu produk atau store-nya itu want to marry dapat dilalui di banyak toko, tetapi oke untuk hubungan tabel tadi untuk yang pertama itu ada produk ID, untuk yang kedua store ID ya kayak tadi ya, itu dalam artian one to money relationship. Nah itu bisa disebut juga satu produk dapat dijual di banyak toko, tetapi satu toko hanya menjual produk tertentu. Untuk entry relationship diagram itu atau bisa disebut ERD, ada juga tabelnya. Untuk tabelnya saya bacakan. Untuk yang pertama untuk produknya itu pertama ada produk ID atau bisa disebut PK. Untuk yang kedua produk name, kategori dan price. Untuk yang kedua untuk store-nya atau untuk tokonya itu ada store ID, terus yang kedua store name, location dan produk ID. Itu dari tabel ke tabel berikutnya itu ada produk kategori. Untuk produk kategorinya produk ID bisa disebut PK atau FK kategori. Untuk yang selanjutnya store location sendiri itu bisa disebut store ID, PK dan FK location. Baik, selanjutnya adalah sejarah dari restoran McDonald. Restoran ini didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Saat itu McDonald hanya merupakan restoran drive-in yang pada waktu itu sedang berkembang pesat di tren drive-in. Bangunan restorannya berbentuk persegi 8 dengan mengekspos ruangan dapurnya dan tidak memiliki tempat duduk di bagian dalam restorannya. Selanjutnya logo McDonald. Logo McDonald adalah salah satu ikon merek yang paling terkenal di dunia dan memiliki beberapa elemen yang Baik, selanjutnya yaitu bidang perusahaan McDonald. Untuk poin yang pertama adalah kategori perusahaan McDonald beroperasi di sektor makanan cepat saji dan layanan restoran. Untuk poin kedua adalah penjualan produk McDonald, terkenal dengan penjualan produk makanan cepat saji seperti burger, kentang goreng, ayam goreng, minuman ringan, kopi, dan produk lainnya. Produk ikonik seperti Big Mac, Nuggets, dan Happy Meal menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. McDonald memberikan pelayanan makanan di tempat atau dine-in, layanan pengambilan atau take away, dan layanan pengantaran atau delivery. Di beberapa lokasi, layanan cepat dan efisiensi menjadi ciri khas McDonald dengan sistem pesanan di drive-thru dan aplikasi pemesanan online. Inovasi menu McDonald secara rutin memperkenalkan inovasi menu dengan menyesuaikan dengan selera lokal di berbagai negara untuk menciptakan variasi menu seperti burger, spesial, cemilan, dan minuman musiman. Ya, untuk selanjutnya normalisasi. 1 normal from 1 NF. Setiap kolom memiliki nilai atomik. Tidak ada nilai yang bisa dipecah lagi. Semua nilai dalam satu kolom memiliki tipe data yang sama. Tabel menu customer dan order sudah memenuhi 1 NF. 2 normal from 2 NF. Tabel sudah dalam 1 NF.
Semua atribut non kunci sepenuhnya tergantung pada kunci utama. Tidak perlu melakukan perubahan pada tabel-tabel karena atribut non kunci sudah bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Bila Pak ning kene 3. Normal form 3. Loh, Pak, ini. Tabel sudah dalam format tidak ada atribut non kunci yang transif bergantung pada kunci utama. Tidak perlu melakukan perubahan pada tabel-tabel ini karena tidak ada atribut non kunci yang transif bergantung pada kunci utama. Hubungan tabel 1. Customer ID, order customer, on-to-man 1N, relation 1. Pelanggan dapat melakukan banyak pesanan, tetapi satu pesanannya dimiliki oleh satu pelanggan. Oke, untuk selanjutnya ada entry relationship diagram atau bisa disebut ERD. Itu untuk tabelnya sendiri akan saya bacakan. Untuk tabel yang pertama, tabel menu, itu di dalamnya ada menu item ID, terus item name, kategori, dan price. Dan untuk tabel yang kedua ada customer. Untuk customernya ada customer ID, customer name, sama email. Untuk yang ketiga itu tabel yang ketiga, tabel order, itu di dalamnya ada order ID, terus cost ID, dan order data, dan order, dan total price. Untuk tabel selanjutnya order item, di dalamnya ada order ID dalam kurung atau bisa disebut PK dan FK. Terus untuk menu item ID itu selanjutnya menu item ID bisa disebut juga FK. Ada juga quantity dan subtotal. Untuk tabel selanjutnya itu tabel order, di dalamnya itu ada order ID atau bisa disebut PK, dan untuk yang kedua cost ID itu bisa disebut FK. Untuk yang selanjutnya order date, dan terakhir itu total price. Untuk dengan normalisasi ini struktur tabel lebih efisien dan mengurangi redundasi data. Hubungan antara tabel juga didefinisikan secara jelas dalam ERD. Saya juga menambahkan tabel order date, order item, untuk mempresentasikan hubungan money to money antara order dan menu, dan serta menghitung subtotal untuk setiap item dalam pecahannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.